Pokoknya amati dulu sih objek apa material apa yang mau kalian bikin gitu. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi nih sama aku Audrey. Di sini aku bakal nemenin kalian semua lagi di acara berjudul Ide Talks X Prodes. Dan di sini kita bakalan kupas habis tentang desain produk nih. Dan kita akan masuk ke episode ketiga yang berjudul Tips dan Trik Menggambar Desain Produk. Dan kali ini aku gak sendirian lagi. Lagi-lagi aku ditemenin sama temanku yang nemenin di episode sebelumnya. Oke, kita langsung panggil saja. Halo teman-teman. Hai, perkenalan ulang boleh? Kenalin. Nggak udah kenal sama gue pasti kok. Pasti kayak udah hafal kan ya. judulnya ntar featuring siapa gitu kan nanti kan. Jadi ya udahlah. Pasti udah tahu. Oke deh. Nih episode yang lalu masih inget gak Mas Nid kita bahas apa? Kapan ya? Minggu lalu ya itu ya? Iya itu kan minggu lalu. Aduh lupa gue. Oh ini alat menggambar. Iya benar. Dan itu ada kaitannya sama episode sekarang nih. Karena kita kali ini seperti yang sudah kita kasih clue-nya di minggu lalu, itu tentang tips dan trik menggambar desain produk. Nah, ngomong-ngomong soal tips dan trik menggambar desain produk nih, pasti nih awal-awal kalau kita mau menggambar sesuatu, misalnya kita dikasih tugas deh sama dosen kita disuruh gambar ini, pasti yang paling susah itu adalah mencari ide. Iya nggak? Bener banget. Susah banget, jadi bahkan kalau bisa dibilang lamaan nyari idenya daripada ngerjainnya. Iya kan kita kan memaksa diri kita untuk mencari yang paling bagus gitu kan, sementara iya benar. Kita kayak susah gitu, wah ini udah bagus, tapi pasti ada yang lebih bagus gitu. Bagus, jadi penasaran terus, nyari-nyari terus gitu. Nah kalau lo sendiri nih Nit, kalau misalkan nyari ide gitu, biasanya lo nyari ide tuh di mana gitu? Gimana? Kalau gue biasanya nyari di langsung ke Pinterest sih kalau gue sih, soalnya kan emang luas banget kan. Kalau misalkan gue pengen lebih yang inovatif gitu-gitu, gue biasanya ke Behance sih, lihat produk-produk orang yang udah dibuat gitu. Yang lebih, kalau misalkan di Behance tuh lebih detail gak sih biasanya, kayak apalagi kalau misalnya kita disuruh menggambar sebuah produk dan kayak pengaplikasian dari si bendanya itu kan, jadi kalau di Behance tuh lebih kelihatan detailnya. Iya, proses pembuatannya juga dikasih tahu gitu. Kalau di Pinterest kan emang mungkin luas, cuma kurang gitu informasinya. Iya benar. Nih, terus kan tadi kita udah ngomongin soal kita gimana sih kita cara mencari ide, dan selanjutnya pada saat kita masuk ke menggambar si produk kayak ini. Nah, awal-awal nih pas semester awal kita diajarin yang namanya ngarsir. Benar. Ngarsir kan. Nah, mungkin yang biasa kita tahu tuh ngarsir yang biasa kita sering pakai sebelum kita kuliah tuh dusel ya, yang diusap-usap gitu loh. Ya dulu ada dusel, bisa pakai jempol, bisa pakai tisu, bisa pakai Q-tip, yang ngorek-ngorek conge. Cotton bud. Ya. Nah itu, di Despro ini kalau nggak salah ya, kita tuh diajarin mengarsir tapi dengan teknik garis. Bener, cross hatching. Cross-hatching. Itu ada istilah cross hatching, itu tuh ntar kalian ngarsirnya tuh ya yang garis-garis gitu loh. Kan biasanya ngarsir kan tipis-tipis ya. Kalau ini garis-garis, kalau mau lebih tebal tegak lurus garis selanjutnya. Kalau misalkan mau lebih tebal lagi diagonal, gitu dah pokoknya. Nah itu juga benar-benar diajar gimana caranya nentuin ketebalan benda juga nggak sih? Nah kan lo ini termasuk yang jago cross hatching kan? Lu doang yang ngomong kayak gitu sama ibu gua. Semua orang di Despro mengakui itu nih. Boleh dong kasih sedikit kayak gimana sih cara membedakan ketebalan suatu benda gitu pakai si cross hatching itu sendiri? Cara membedakan ya, kalau gue sih cara gampangnya itu bikin aja bulat gitu kan, bulat. Terus biar tahu bulat ini bukan bulat tapi bola, itu ya jangan cross hatching gitu. Kalian tentuin dulu arah mataharinya dari mana, terus bayangannya bakal di mana. Di situ bisa mulai cross hatching sih. Gimana ya jelasinnya ya kalau nggak dicontohin gitu.
Ya wes lah, pokoknya banyak kok di internet referensi cross hatching itu gimana gitu loh. Tapi yang paling umum nanti bakal dipakai pada saat masuk ke desain produk itu pertama tuh sih cross hatching itu. Nah, Benar. dari arsir sekarang kita berlanjut gimana cara kita menggambar dengan pengambilan sudut atau angle. Itu namanya kalau kita dibilang point of view ya. Benar, kayak perspektifnya gitu. Jadi itu ada, kita pakai teknik perspektif juga kan, ngikutin apa yang mata manusia lihat gitu loh, biar akurat sama produk aslinya gitu kan. Kalau bentukannya ortografik gitu kan susah ya, susah nentuinnya gitu, apa bentuk akurasinya tuh kurang gitu. Jadi kita pakai perspektif, yaitu ada garis horizon sama 2 titik hilang gitu kan. Nah itu tuh makin jauh titik hilangnya ini, makin berjauhan itu makin ngikutin asli gitu. Jadi kalau makin dekat itu makin distorsi. Itu sih point of view. Dan mungkin kalau misalkan garis horizonnya sejajar sama mata kita, itu produknya bakal di tengah. Kalau misalkan garis horizonnya di bawah, produknya tuh bakal ngeliatnya itu kayak dari atas. Terus kalau misalkan garis horizonnya di atas, kita ngeliatnya kayak dari bawah gitu aja sih. Penjelasan simpelnya gitu loh. Nah, kalau tadi kita udah membahas tentang si pengambilan angle. Nah, selanjutnya sebenarnya di desain produk itu kita juga diharuskan menggambar manusia nggak sih? Iya, menurut gua kalau buat, kan namanya produk ya pasti kan buat manusia kan. Sebagian besar membutuhkan manusia buat pembandingnya gitu ya. Nah, buat pembanding, buat suasananya gitu. Kalau misalkan kalian mau nge-sketch mobil, bisa aja ada manusianya untuk tahu ini bentuk manusia nanti bakal kayak gimana sih menggunakan mobil ini gitu. Jadi perlu gambar manusia. Sebenarnya ada tipsnya nggak sih buat menggambar manusia yang berkaitan dengan si produk ini? Apakah harus kelihatan raut wajahnya kah? Apa cukup dengan proporsi badannya yang sesuai aja gitu? Kalau di desain produk tuh gambar manusia tuh nggak perlu sampai raut wajahnya sih. Ngapain juga gitu loh. Kan tuh siapa tahu gitu nama produknya. Nggak, itu nggak sangat-sangat. Yang penting tuh proporsi badannya pas gitu. Dan gue kalau misalkan gambar manusia tuh simpelnya bikin bentuk geometrisnya dulu, kayak badan tuh torsonya bentuk persegi, terus lipnya ini bentuk elips gitu. Terus nanti dikembangin lagi gitu buat detailnya. Yang penting proporsi sih. Iya, benar, proporsi. Nah, tadi kan kita udah menggambar manusia ini sebagai pembanding ke si produknya. Dan selanjutnya kita akan membahas tips menggambar si produknya itu sendiri sesuai dengan jurusan kita. Oke, kalau misalkan tips gambar produk ya, sebenarnya itu gampang sih gambar produk sih sebenarnya ya. Cuma yang bikin susah itu kan karena ada ideasi dan namanya ide kan pasti dari otak ya datangnya ya. Harus divisualisasikan, itu kan pasti ada susah-susahnya gitu. Tapi kalau misalkan ngikutin yang udah ada gitu, kalau dari gue gampang sih. Gampang sih. Oke, gampang. Yang bikin beda gambar desain produk sama desain lainnya tuh dia tuh lebih banyak geometrisnya dan enggak kayak, yang penting tuh gambarnya komunikatif, jelas, sama misalkan kita nunjukin ke orang langsung tahu kita gambar apa gitu loh. Dan kalau bisa sih orang bisa tahu ini kegunaannya buat apa gitu. Seakurat mungkin sama yang ada di imajinasi kalian. Terus juga kalau kalian ngelihat gambar produk sama yang lain tuh pasti bedanya tuh desain produk tuh, kalau gambar produk ada garis kelebihannya gitu nggak sih? Nah iya, biasanya kayak agak gimana gitu. Itu susah juga ngejelasinnya. Kalau itu buat apa? Mungkin buat emosi kali ya, tarikan emosi gitu. Iya, ini gambar desain produk keren gitu loh. Nah tapi selain gambar juga, kalau di desain produk terkenal dengan rendering juga nggak sih? Nah, jadi di salah satu yang yang cukup dinilai dan bisa jadi patokan biar orang menilai, oh ini produknya ternyata ini, itu adalah si teknik rendering itu sendiri. Dan ada tips gak nih, kayak gimana sih caranya memunculkan rendering yang kayak orang bisa mengerti, oh ini ternyata dia lagi ngerender kaca nih, atau dia lagi ngerender tekstur kayu gitu. Pokoknya
amati dulu si objek material apa yang mau kalian bikin gitu kan. Kayak misalkan kalau mau bikin kayu warnanya coklat. Kalau Iya, bikin kayu semua kan orang juga tahu ya. ada teksturnya gitu loh, gambar serat-serat kayunya. Gimana sih cara bikin serat-serat kayu? Kalau kaca tuh refleksinya gimana? Biar makin glossy gimana? Biar makin doff gimana? Apalagi ya, metal juga sama sih kayak kaca. Nggak spesifik sih. Pokoknya pakai marker. Sering-sering pakai marker sih biar bisa terlatih tangannya. Iya, Dan karena daya ruang lu biar tahu penempatan warnanya gimana, cara tekniknya gimana gitu sih. betul banget. Nah, mungkin untuk hari ini obrolan kita mengenai tips dan trik dari menggambar desain produk cukup sampai di sini aja nih. Semoga bahasan singkat kita tadi itu cukup menjawab nih pertanyaan-pertanyaan terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru nih ya. Kira-kira gimana sih menggambar produk itu seperti apa? Dan bisa juga jadi gambaran buat adik-adik yang mau masuk ke desain produk nanti gitu. Dan di episode selanjutnya ini bakal menarik banget karena kita bakal membahas tentang apa itu desain produk. Karena orang masih awam banget nih sama desain produk itu sendiri. Jadi makanya di episode selanjutnya pokoknya jangan sampai dilewatin karena bahasannya bakal lebih seru lagi. Karena kita mulai masuk nih ke bener-bener kayak desain produk ini tuh apa sih gitu. Pokoknya kalau misalkan lu ngundang gue lagi, gue mau dibayar ya pokoknya. Oh my God. Lo mau dibayar berapa? Ya pokoknya ada tarifnya lah, gue lah besok gue langsung diomongin di belakang aja kali ya Nit, abis acara ini gampang gitu. Yang penting lo siap aja gitu episode selanjutnya. Oke. Siap, gue mah siap kok setiap lalu asal ada uang lah. Ada cuan, oke, boleh. No money, no honey. Gitu. Oke, boleh Kak. Oke, kalau kayak gitu cukup sekian pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku dan Nitya pamit undur diri. Bye-bye. Bye.